Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita awali pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 10 Oktober 2025. Sebelumnya itu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yeremia 27 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, tunduklah kepada Tuhan. Mengkaola komilako puang matua. Bagaimana rasanya kalau musuh justru menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan kehidupan kita? Lalu, kenapa Tuhan memakai orang-orang itu untuk menghancurkan kita? Dan mengapa Tuhan menempatkan kita di posisi yang tidak berdaya? Allah memanggil Yeremia untuk menyampaikan berita kepada sang penindas agar mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Perintah Tuhan ini ditujukan kepada raja-raja di sekeliling kerajaan Yehuda, yaitu Sedekia, serta para imam dan rakyat Yehuda. Bagi Yeremia, hanya Tuhanlah yang layak menjadi sumber pengharapan, karena dialah pemilik segalanya. Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada raja-raja tetangga bahwa seluruh negeri telah diserahkan ke tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan mereka harus takluk kepadanya agar tidak mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit.
Allah telah menunjuk Nebukadnezar sebagai alatnya untuk menghukum bangsa-bangsa lain, khususnya Yehuda yang telah memberontak kepada Allah dengan membangkitkan Nebukadnezar, sekaligus menjadi pelajaran kepada Yehuda dan bangsa-bangsa lain bahwa kedudukan dan kekuasaan bukanlah segala-galanya, melainkan ketaatan kepada Allah. Keras hati dan mementingkan diri sendiri bisa jadi sering membuat kita melupakan sumber hidup yang sebenarnya. Peringatan demi peringatan mungkin sering kita abaikan, sehingga kita hancur berantakan. Kerajaan Yehuda yang tidak mau menyerah dan bertobat akhirnya berakhir di ujung pedang dan pembuangan ke Babel. Karena itu, melalui perikop ini, kita diajak dan diingatkan untuk kembali bertobat sebelum kehancuran datang menghampiri kehidupan kita. Jika kita meyakini bahwa Tuhanlah pengendali segala-galanya, marilah bertobat dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu terus kami berlakukan dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang taat dan setia kepada-Mu di dalam ketidaksetiaan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Kami berdoa untuk jemaat Bajimak Rumpak, berdoa untuk majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, dalam menata layanan. Berdoa untuk PKBGT, PWGT, PPGT, SMGT, dan juga para orang tua kami dalam masa bahagia mereka. Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pekerjaan, usaha, pendidikan, tumbuh kembang, bahkan yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu. Sehingga di dalam semuanya itu, nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan kiranya menilik mereka, menyembuhkan dan menjamah setiap tubuh yang sakit. Apapun perawatan yang diterima, kami percaya itu mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Yang berduka atau bergumul dalam masalah, Tuhan hadir dan menolong mereka, menguatkan setiap mereka, sehingga mereka boleh kuat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami bersama dengan pemimpin-pemimpinnya. Tuhan anugerahkan hikmat, sehingga mereka semua boleh memimpin dengan baik, dan kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, dengan aman dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, pengharapan, dan ungkapan syukur kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.